Siap, Pak. Selamat siang ya. Saya Sandi Kurnia, mahasiswa dari UUY. Saya di sini mau wawancara Bapak sebagai kepala toko. Ya. Keperluan wawancara saya untuk sebagai data skripsi saya, Pak. Ya. Sebelum saya wawancara, saya ingin tanya sama Bapak dulu. Siapa nama Bapak, Kang? Erwin ya, Pak Erwin ya. Bapak kerja di sini udah berapa lama? Nah, saya sudah dari awal buka toko ini dari sekitar 5 tahun saya. Kalau toko ini buka dari sejak kapan, Pak? Waduh, saya tanggalnya lupa ya. Sekitar bulan Maret ya, Maret 2017 ya. Toko ini menjual apa saja, Pak? Oh, banyak perlengkapan ya. Banyak kalau dijual. Alat tulis ada, alat dapur ada, semua ya macam-macam. Tidak semua ada, tapi sebagian besar ada kebutuhan biologis rumah lah ya. Saya di sini ingin wawancara tentang produk peralatan rumah tangga. Ya. Kalau di minimarket ini apa sih produk peralatan rumah tangga yang harus terjual? Yang terlaris ya misalnya ya kayak panci gitu lah, rumah tangga kan panci ya, itu udah nominal udah menjadi kebutuhan ibu-ibu itu ya, panci, botol-botol minum, kebutuhan anak-anak, istilahnya ember itu kebutuhan rumah tangga ya. Dan jenis-jenis lainnya masih banyak lagi lah, ibaratnya kayak baskom ya, piring, gelas, melamin, apa semua ada. Kalau dalam sebulan itu berapa sih berapa yang terjual dalam unitnya? Oh, kalau dalam bulan saya tidak pernah hitung per unitnya ya. Jadi itu saya tidak bisa menjelaskan berapa per unitnya ya, karena itu bukan kontrol saya per unitnya ya. Jadi intinya penjelasan saya cuman dalam bulan berapa habis ya saya order gitu aja. Jadi saya tidak bisa melaporkan berapa, saya pun tidak bisa ingat gitu ya, kecuali saya lihat data baru saya ingat gitu ya. Tapi saya tidak bisa buka data itu tersebut. Nah, jadi jawaban saya ya istilahnya dalam sebulan ya saya ya kira-kira lah ya, saya bisa nominalnya berapa saya tidak bisa sebutkan ya, itu aja. Jadi yang tadi sebutan tadi, yang penting barang itu barang terlaris lah ibaratnya begitu. Kalau untuk range harganya sendiri itu berapa? Kalau range harga emang dari 8.500 ya, dari harga 8.500, dan harga ada varian harga dari sekarang ini karena ekonomi harga pun dari makin naik, kebutuhan konsumen pun makin, istilahnya kebutuhan konsumen apa yang dia cari, harganya kita tidak bisa jual harga 8,5, terpaksa kita jual varian harga. Jadi ada varian harga dari lebih dari 8.500. Sebelum menetapkan harga jual, apakah Bapak ada riset lah atau mencari tahu dari kompetitor? Kalau harga semua udah harga dari kompetitor sudah kasih harga, saya tinggal jual saja. Saya tinggal pajang, susun, jual saja. Saya soal masalah minta dari harga dari mana itu saya tidak kaitan dengan menetapkan harga gitu. Jadi harga memang sudah fix segitu, saya tinggal jual gitu. Jadi barang begitu sampai ke toko itu harga sudah tetap gitu. Berarti ada dari sebelumnya ya? Tidak ada dari harga sebelumnya, tidak ada. Semua tidak ada harga dari sebelumnya itu tidak ada. Kalau untuk metodenya tuh gimana sih menentukan ini harganya berapa, cocok ini berapa, itu gimana caranya? Caranya ya kita lihat dari cost. Ya, dari cost ya. Dari cost ya, example costnya 6.000, nah mungkin saya jual 6.000. Nah, ini supaya kita mengikuti harga-harga pasaran lain, sama ratakan lah, ibarat sama ratakan ya, kita lihat. Jadi harga yang kita, contoh barang ini sama dari pasaran, harganya bisa masuk enggak, kan ada harga ya kadang-kadang mungkin Alfamart lain harga, mungkin masing-masing minimarket pasti lain harga. Jadi ya kita tinggal melakukan barang itu sama, kita bisa jual atau tidak, ya itu di situ kita lihat dari cost gitu. Kalau untuk pemasarannya bagaimana sih toko ini melakukan pemasarannya supaya konsumen bisa tahu? Kalau pemasaran dari awal kita termasukkan produk paling hemat lah ya, dari sisi menengah ke bawah lah ya, bahkan ada juga dari menengah ke atas lah ya istilahnya ya. Jadi pemasarannya ya kita memang sudah promo, memang dari kita punya produk ya kualitas udah lumayan bagus, harga pun hemat itu aja. Jadi orang sudah tertariknya dari
serba 8.500. Nah, orang pun apa sih barangnya, pasti bertanya kan, apakah isinya di dalam. Orang pun oh iya ini kebutuhan, ini keperluan, ternyata harganya istilahnya premium lah, ibaratnya boleh boleh katakan cocok untuk keluarga, ibaratnya begitu kan. Nah, orang di situ makanya jadi orang tertarik di situ. Jadi, apakah toko ini punya pelanggan tetap yang membeli terus membeli lagi kembali? Oh, sini ada beberapa ya, karena mungkin konsumen tetap. Jadi konsumen tetap itu mungkin dari konsumen dari orang-orang pulau ya. Dari sini kan Batam ini termasuk kan kepulauan ya. Jadi dari kepulauan itu mungkin ada juga konsumen yang untuk jual lagi, misalnya kayak online gitu ya. Online pun bukan yang mungkin dari Batam sendiri ada, cuman ya kalau dibilang tetap tidak tetap juga, dibilang tidak tetap, tetapi itu pelanggan kita, ibaratnya begitu. Nah, istilahnya berkali-kali belanja ke sini untuk dipasarkan lagi, seperti itulah pelanggan-pelanggan tetap. Bagaimana sih cara minimarket ini supaya menjaga kepercayaan konsumennya? Kualitas sama kualitas dari barang, sama istilahnya produk, quality dari barang juga, dan layanan dari perusahaan juga. Itu poinnya dari situ, kualitas. Kalau menurut Bapak, apa sih yang menyebabkan konsumen itu bisa percaya dan mau belanja di sini? Kalau menurut saya karena satu itu, barangnya ya kualitasnya kita tetap jaga, ya kan. Kedua, layanan dari kami pun tetap istilahnya yang terbaik untuk mereka supaya mereka merasa nyaman dan puas hati. Gitu. Selanjutnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan konsumen itu berminat lah untuk belanja di minimarket ini dibandingkan minimarket yang lain? Kalau masalah minat ya tadi, ya yang tadi saya bilang, satu harga, kedua jadi kita di sini itu menyediakan berbagai macam kebutuhan. Jadi konsumen itu begitu masuk ke satu toko, semua keperluan itu ada. Nah, di situ ya. Jadi begitu masuk satu toko kami, oh perlengkapan dapur ada, perlengkapan istilahnya cuci, mungkin sabun-sabun gitu mandi ada, sabun cuci ada. Jadi semuanya untuk kebersihan itu ada, keperluan rumah tangga ada, keperluan bangunan, contoh yang mungkin bapak-bapak butuh untuk bangunan apa ada. Satu lagi kebutuhan untuk anak-anaknya alat tulis ada, dan kebutuhan-kebutuhan itu semua ada. Jadi mereka itu merasa mungkin merasa oh iya saya masuk satu toko tapi kebutuhan keluarga bisa belanja tercukupi cukup satu toko. Jadi tidak kesana beli satu, kesini beli satu, jadi cukup belanja satu toko. Jadi mereka merasa nyaman. Tujuannya belanja masuk satu toko tapi kebutuhan itu tercukupi kayak gitu. Oke, Pak, dari wawancara dari saya, Pak. Ya. Terima kasih atas waktu luangnya. Sama-sama. Ya, mohon maaf apabila ya saya perjawaban saya mungkin ada yang kata-kata yang kurang baik atau kurang pas, ya saya pun mohon maaf dari pihak kami perusahaan sini. Selebihnya ya mudah-mudahan bisa apa yang saya beri jawaban bisa memuaskan hati apa yang Anda tanyakan. Terima kasih, Pak ya. Sama-sama.